September 2025, Doha, ibu kota Qatar, yang selama ini dikenal sebagai pusat diplomasi internasional, mendadak berubah jadi sorotan dunia. Malam yang semula tenang seketika mencekam ketika dentuman keras mengguncang langit Qatar. Serangan mendadak Israel menghantam sebuah kompleks yang diakini menjadi lokasi pertemuan tokoh militan asal Gaza. Langkah ini menandai eskalasi baru. Untuk pertama kalinya Israel melancarkan operasi militer langsung di tanah Qatar, sebuah negeri yang selama ini justru berperan sebagai mediator dalam berbagai perundingan perdamaian. Serangan itu bukan hanya upaya menargetkan individu, melainkan juga menyentuh simbol besar, Doha sebagai ruang netral diplomasi. Dengan tindakan ini, Israel seolah ingin menunjukkan bahwa batas negara dan status diplomatik tidak lagi mampu melindungi lawan-lawannya. Bagi Qatar, serangan tersebut adalah penghinaan besar sekaligus pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional. Dari Doha, pemerintah Qatar langsung mengeluarkan kecaman keras kepada Israel. Qatar bukan negeri yang akan membiarkan dirinya diinjak. Hanya dalam hitungan jam, balasan dahsyat pun segera dilancarkan. Pukul 4.10 dini hari, di gurun luas dekat perbatasan barat, sirene militer meraung panjang. Dari pangkalan rahasia yang selama ini disembunyikan, peluncur rudal modern mulai diaktifkan. Pasukan elit Qatar, dibantu insinyur militer sekutu, melancarkan serangan balasan yang mengejutkan dunia. Kilatan cahaya mulai menembus langit gelap. Rudal-rudal balistik jarak jauh milik Qatar meluncur dengan kecepatan supersonik. Suara peluncurannya terdengar hingga ke pemukiman sekitar pangkalan. Malam gurun yang sunyi seketika berubah terang oleh ekor api yang melesat menembus angkasa. Beberapa menit kemudian, radar-radar di Tel Aviv segera menangkap sinyal ancaman. Operator pertahanan udara Israel berteriak panik, memerintahkan sistem Iron Dome aktif penuh. Namun sia-sia. Rudal-rudal Qatar terlalu cepat, manuvernya terlalu presisi. Setiap kali ditembak, lintasannya berubah mendadak. Pertahanan udara yang selama ini dibanggakan dunia mendadak lumpuh. Rudal-rudal itu pun langsung menghantam landasan pacu Bandara Internasional Ben Gurion. Ledakan dahsyat mengguncang, menyulut api yang menjalar di sepanjang jalur pesawat. Landasan retak, hangus, penuh kawah. Sejumlah pesawat yang tengah bersiap lepas landas langsung meledak, berubah menjadi bola api sebelum akhirnya hangus terbakar di apron. Kekacauan pun tak terhindarkan. Kobaran api menjilat sayap sebuah pesawat penumpang yang terjebak di apron. Petugas pemadam berlarian, mati-matian berusaha keras mengendalikan amukan api. Namun tiba-tiba, ledakan kedua menghantam tak jauh dari lokasi. Fragmen logam berterbangan, menghantam kaca terminal hingga pecah berkeping-keping. Kobaran api membumbung tinggi, asap hitam pekat menutupi langit Tel Aviv. Mobil-mobil pemadam sibuk mondar-mandir, sementara ribuan warga sipil berlarian menyelamatkan diri. Alarm darurat meraung di seluruh terminal, lampu peringatan menyala tanpa henti. Ribuan penumpang panik berebut menuju jalur evakuasi bawah tanah. Tangisan anak-anak bercampur teriakan orang dewasa. Bagasi ditinggalkan, kursi-kursi tunggu terbalik dihantam gelombang massa yang histeris. Hanya dalam hitungan jam, sedikitnya 730 orang tewas di kawasan bandara, termasuk penumpang pesawat, pekerja bandara, dan personel keamanan. Lebih dari 600 orang luka-luka, sebagian besar terkena pecahan kaca, ledakan, atau terjebak dalam kebakaran. Bandara kebanggaan Israel, pintu utama keluar masuk negeri, kini berubah jadi lautan api dan kepanikan. Operasional Ben Gurion lumpuh total. Penerbangan internasional dialihkan darurat. Bahkan beberapa maskapai besar segera mengumumkan penghentian sementara rute ke Israel. Tetapi belum berhenti di situ. Gelombang rudal berikutnya melesat dengan presisi. Kali ini mengarah ke jantung kekuatan udara Israel. Pangkalan udara Vetatim, salah satu instalasi paling vital di selatan negeri itu. Pangkalan ini dikenal sebagai rumah bagi skuadron pesawat tempur F-35 dan F-16, sekaligus pusat logistik utama Angkatan Udara Israel. Ledakan besar menghantam hanggar-hanggar utama. Api menjalar cepat, melahap deretan jet tempur yang terparkir di jalur taksi. Suara ledakan amunisi bergema, menciptakan rentetan bola api yang menerangi langit malam. Beberapa pesawat F-16 meledak di tempat, sementara gudang amunisi di sisi timur pangkalan ikut terbakar dan menimbulkan dentuman keras yang terdengar hingga puluhan kilometer.
Para teknisi dan personel militer berlarian panik. Namun sebagian besar tak sempat menyelamatkan diri. Banyak yang tewas di dalam hanggar yang runtuh akibat hantaman rudal. Ambulans dan mobil pemadam berusaha masuk ke dalam kompleks, tetapi terhalang kobaran api yang terlalu besar. Hanya dalam hitungan menit, sedikitnya 340 personel militer Israel tewas, termasuk pilot dan teknisi. Lebih dari 300 orang terluka. Sejumlah jet tempur generasi kelima yang selama ini menjadi kebanggaan Israel ikut hancur, membuat kerugian militer dan finansial yang sangat besar. Tak lama berselang, giliran kawasan industri militer di selatan Tel Aviv menjadi sasaran. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat produksi senjata, perakitan drone, dan sistem pertahanan rudal Israel dihantam bertubi-tubi. Ledakan beruntun membuat beberapa pabrik runtuh seperti kertas. Gudang penyimpanan roket dan amunisi terbakar, memicu dentuman keras yang menimbulkan getaran seperti gempa bumi. Kobaran api meluas ke pabrik baja militer, melahirkan semburan api raksasa setinggi puluhan meter. Warga sipil di sekitar lokasi berlarian menyelamatkan diri. Jalanan macet total, karena ribuan mobil mencoba melarikan diri dari zona bahaya. Suara tangisan, jeritan, dan klakson bercampur jadi satu, menambah kepanikan di seluruh sudut kota. Korban di kawasan industri militer tak kalah besar. Sedikitnya 725 orang tewas, sebagian besar pekerja pabrik dan warga sipil yang tinggal di pemukiman sekitar. Lebih dari 400 orang luka-luka akibat runtuhan bangunan dan ledakan beruntun. Dalam tempo kurang dari 4 jam, 3 sasaran vital Israel, Bandara Ben Gurion, Pangkalan Udara Vetatim, dan kawasan industri militer berubah jadi puing-puing. Total korban sementara mencapai 1.795 jiwa tewas dan lebih dari 1.300 orang terluka. Kini, Israel pun langsung terpuruk dalam kekacauan. Rumah sakit di Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya kewalahan menampung korban. Lorong-lorong darurat dipenuhi tandu. Pasien berbaring di lantai beralaskan selimut seadanya. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Sebagian bahkan jatuh pingsan karena kelelahan. Stok darah dan obat-obatan menipis drastis, memaksa pemerintah meminta bantuan darurat ke negara-negara sahabat. Di jalanan, suasana tidak kalah mencekam. Sirene ambulans meraung silih berganti. Warga ketakutan memilih meninggalkan rumah mereka menuju bunker-bunker bawah tanah. Sementara itu, pasar saham Tel Aviv langsung anjlok, investor asing menarik dana, dan ekonomi Israel terguncang hebat hanya dalam hitungan jam. Media internasional menyorot tragedi ini dari berbagai sudut. CNN, Al Jazeera, BBC, hingga media Eropa menayangkan siaran langsung dari lokasi kehancuran. Dunia menyaksikan Israel, yang selama ini dipersepsikan sebagai negara dengan pertahanan udara kebal, kini tak berdaya di hadapan serangan balik yang terukur. Dewan Keamanan PBB pun segera menggelar rapat darurat. Perdebatan sengit pecah antara negara-negara besar. Sebagian mengecam Israel karena melanggar kedaulatan Qatar, sebagian lain menyerukan deeskalasi demi mencegah perang besar di Timur Tengah. Namun di lapangan, api permusuhan sudah terlanjur menyala. Qatar sendiri muncul sebagai simbol baru, bukan hanya negara kaya energi dan diplomasi, melainkan kekuatan militer yang berani menantang hegemoni. Pemerintah Doha menyatakan bahwa serangan balasan tersebut hanyalah peringatan awal, dan menegaskan siap menghadapi konsekuensi apapun demi mempertahankan kehormatan nasional. Israel pun menghadapi dilema. Balasan mereka pasti akan datang, tetapi biaya yang telah ditanggung malam itu begitu besar. Kehancuran bandara, pangkalan udara, dan kawasan industri militer bukan hanya memukul kekuatan pertahanan, melainkan juga mencoreng wajah Israel di mata dunia. Kisah ini adalah gambaran betapa rapuhnya dunia ketika ego dan ambisi mengalahkan akal sehat. Apa yang terjadi di Doha, Tel Aviv, hingga pangkalan-pangkalan militer hanyalah potret kecil dari akibat yang ditimbulkan perang. Ribuan nyawa melayang, infrastruktur luluh lantak, dan trauma kolektif yang diwariskan pada generasi berikutnya. Perang selalu menghadirkan dua wajah. Di satu sisi kekuatan dan kejayaan yang ingin dipamerkan, di sisi lain penderitaan yang harus ditanggung manusia biasa, anak-anak, perempuan, orang tua, bahkan mereka yang tidak pernah memegang senjata. Pada akhirnya, tidak ada pemenang sejati dalam perang, yang ada hanyalah luka panjang yang sulit disembuhkan.
Narasi ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua, bahwa perdamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kebijaksanaan. Bahwa diplomasi dan dialog jauh lebih berharga daripada 1000 dentuman rudal. Dan bahwa martabat sejati sebuah bangsa bukan hanya diukur dari seberapa kuat pasukan militernya, tetapi seberapa besar komitmennya menjaga kehidupan manusia di atas bumi. Semoga kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menolak kekerasan, menumbuhkan empati, dan memperjuangkan dunia yang lebih adil. Karena ketika satu kota hancur, sejatinya seluruh umat manusia sedang kehilangan sebagian dari kemanusiaannya sendiri. Disclaimer, perlu kami tegaskan, kisah ini sepenuhnya adalah fiksi spekulatif yang disusun untuk tujuan edukasi, refleksi, dan analisis geopolitik. Nama tokoh, lokasi, maupun peristiwa di dalamnya tidak dimaksudkan untuk memprovokasi, menghasut, atau menyudutkan pihak manapun. Harap disikapi dengan bijak. Ambil pelajaran yang bermanfaat. Buang segala hal yang dapat menimbulkan kebencian. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Mari bersama-sama terus menyebarkan pesan damai dengan cara sederhana, mendengarkan, memahami, dan mengingatkan orang lain bahwa perang tidak pernah membawa kemenangan sejati. Karena sebuah kisah bisa ditutup dengan kata-kata, tetapi luka peperangan nyata hanya bisa disembuhkan dengan kesadaran dan tekad manusia untuk tidak mengulanginya.